Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dia Ernani. Di sini saya bertugas sebagai moderator sekaligus pemateri yang akan memimpin jalannya presentasi hari ini. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai filsafat. Berikut nama anggota kelompok kami. Yang pertama Khoirotun Nisa sebagai pemateri pertama, dan yang kedua Sylvia sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir saya sendiri sebagai moderator sekaligus pemateri ketiga. Oke, baiklah, kepada pemateri 1 yaitu Khoirotun Nisa, silahkan menjelaskan materi yang sudah ada di PPT. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoirotun Nisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat. Pengertian filsafat secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Kata itu terdiri dari kata philos philein yang mempunyai arti cinta atau pecinta atau mencintai, sedangkan sophia yang berarti kebijaksanaan, kearifan, hikmah, dan hakikat kebenaran. Jadi, secara harfiah istilah filsafat adalah cinta kepada kebijaksanaan atau kebenaran yang hakiki. Pembahasan filsafat ini juga bisa kita lakukan secara deduktif. Maksudnya, dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif dan secara induktif, yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Dengan demikian, filsafat Pancasila akan mengungkapkan konsep-konsep kebenaran yang bukan saja ditunjukkan pada bangsa Indonesia, melainkan bagi manusia pada umumnya. Dasar filsafat Pancasila. Jadi, ada beberapa dasar di sini yang menjadikan Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu landasan ontologis Pancasila, yang kedua landasan epistemologis Pancasila, sedangkan yang terakhir yaitu yang ketiga adalah landasan aksiologis Pancasila. Landasan ontologis Pancasila. Ontologi menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaannya, atau eksistensi, dan disamakan artinya dengan metafisika. Jadi, ontologi di sini adalah bidang filsafat yang menyelidiki makna yang ada, yaitu eksistensi dan keberadaannya. Sumbernya ada, jenisnya ada, dan hakikatnya pun ada, termasuk seperti adanya alam, manusia, metafisika, dan kesemestaan atau kosmologi. Dasar ontologi Pancasila adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis. Oleh karenanya, disebut juga sebagai dasar antropologis. Subjek pendukungnya adalah manusia itu sendiri, yakni yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan pada hakikatnya adalah manusia. Hal yang sama juga berlaku dengan konteks negara Indonesia. Pancasila adalah filsafat negara dan pendukung pokok negaranya adalah rakyatnya itu sendiri, yaitu manusianya itu. Baik, terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama atas penjelasannya. Selanjutnya pemateri kedua yaitu Sylvia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan epistemologis Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Maksudnya adalah landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila
yang digali dari pengalaman bangsa Indonesia yang kemudian disintetiskan melalui pandangan komprehensif kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seperti lazimnya pengetahuan muncul melalui rasionalisme atau empirisme yang memiliki dua tingkat ilmu pengetahuan, yaitu mutlak dan pengetahuan relatif. Unsur-unsur ideologi Pancasila ada tiga, yaitu logos, pathos, dan ethos. Maksudnya, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan suatu sistem pengetahuan. Sebagaimana suatu ideologi, maka Pancasila memiliki tiga unsur pokok agar dapat menarik loyalitas dengan pendukungnya, yaitu satu, logos yang berarti rasionalisme atau penalaran, dua, yaitu pathos yang berarti penghayatan, tiga, yaitu ethos yang berarti kesusilaan. Selanjutnya yaitu landasan aksiologis Pancasila. Aksiologi merupakan arti nilai, manfaat, pikiran, dan atau ilmu atau teori. Menurut Bramel, aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki a. tingkah laku moral yang berwujud etika, b. ekspresi etika yang berwujud estetika atau seni dan keindahan, c. sosiopolitik yang berwujud ideologi. Maksudnya yaitu aksiologis Pancasila berarti nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila mengandung spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas, musyawarah, dan keadilan. Sedangkan Pancasila itu sendiri merupakan sumber nilai untuk memahami hidup berbangsa dan bernegara secara utuh. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Pancasila sebagai ideologi bersumber pada nilai-nilai dasarnya, yaitu nilai-nilai filsafat Pancasila. Oleh karena itu, dasar epistemologi tidak dapat dipisahkan dengan konsep tentang hakikat manusia. Kalau manusia merupakan basis ontologis dari Pancasila, maka dengan demikian mempunyai implikasi terhadap bangunan epistemologis, yaitu bangunan epistemologi yang ditempatkan dalam bangunan filsafat Pancasila. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua atas penjelasannya. Selanjutnya, pemateri terakhir yaitu saya sendiri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang arti Pancasila sebagai filsafat. Fungsi filsafat secara umum sebagai berikut. Yang pertama, memberi jawaban atas pertanyaan yang bersifat fundamental atau mendasar dalam kehidupan bernegara. Dan yang kedua, filsafat Pancasila mampu memberikan dan mencari kebenaran yang substansi tentang hakikat negara, ide negara, dan tujuan negara. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai filsafat bangsa harus menjadi perangkat dan pemersatu dari berbagai ilmu yang dikembangkan di Indonesia. Kedudukan dan pandangan integralistik Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila merupakan suatu sistem filsafat. Dalam sistem itu, masing-masing silanya saling terkait-mengkait, merupakan satu kesatuan yang menyeluruh. Di dalam Pancasila tercakup filsafat hidup dan cita-cita luhur bangsa Indonesia tentang hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Dasar Pancasila sebagai sistem filsafat. Alasan Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, nilai Pancasila diakui sebagai filsafat hidup atau pandangan hidup yang dipraktekkan. Yang kedua, secara formal konstitusional, bangsa Indonesia mengakui Pancasila adalah dasar negara atau filsafat negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, secara psikologis dan kultural, bangsa dan budaya Indonesia sederajat dengan bangsa dan budaya manapun. Dan yang terakhir, yang keempat, filsafat Pancasila akan berkembang secara konsepsional. Baik, terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas presentasi dari semua pemateri. Itu
itulah hasil PPT dari kelompok 5 yang menjelaskan tentang materi Pancasila sebagai sistem filsafat. Terima kasih kepada semua audiens yang sudah mengikuti presentasi dari kelompok kami. Itulah hasil presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan presentasi dari kelompok kami.